Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Pina Cimiri, NRP 012701 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu studi penyimpanan energi pada baterai pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Yang pertama, pengertian pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip surya fotovoltaik. Sedangkan surya fotovoltaik adalah sejumlah sel surya yang dirangkai secara seri dan paralel untuk meningkatkan tegangan dan arus yang dihasilkan cukup untuk pemakaian sistem satu daya beban, sehingga energi listrik yang dihasilkan akan disimpan ke dalam sebuah baterai, kemudian digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sesuai kebutuhan listriknya. Next. Ini adalah rakitan atau komponen surya fotovoltaik yang terdiri adalah yang pertama panel surya, yang kedua charger controller, yang ketiga baterai, dan yang terakhir adalah inverter. Berikut adalah cara kerja fotovoltaik. Yang pertama, surya panel atau panelnya di sini yang berwarna biru, fungsinya adalah untuk menyerap energi dari sinar matahari, lalu dilakukan charger controller, digunakan untuk mengatur pengisian baterai sehingga panel surya yang terkena terik matahari yang tegangan tinggi atau maksimum agar baterai tidak cepat rusak. Sedangkan fungsi dari baterai sendiri adalah menyimpan energi dari sinar matahari. Yang terakhir adalah inverter atau perangkat elektrik yang mengkonversikan tegangan searah disebut DC, direct current, menjadi tegangan bolak-balik disingkat AC atau alternating current. Selanjutnya, metode PLTS. Terdapat dua sistem PLTS yang terpasang di STT PLN, yaitu PLTS on-grid terhubung ke jaringan PLN dan PLTS off-grid stand-alone atau berdiri sendiri. Penelitian ini difokuskan pada PLTS off-grid. Nah, baterai yang digunakan ada 4, yaitu baterai solar cell, baterai lead-acid, asam timbal, atau biasa disebut baterai aki. Terus yang ketiga adalah baterai jenis nikel kadmium, dan yang terakhir adalah baterai jenis VRLA dengan kode produk DB112 sampai 150 Ah atau ampere hours. Nah, ini gambarnya. Ini adalah panel. Kenapa bisa menjadi baterai? Karena dipasangkan atau dibuat baterai berbahan dasar dari panel surya. Ini adalah baterai aki, ini baterai nikel kadmium, dan yang terakhir adalah baterai BSB dengan kapasitas 12 sampai 150 ampere hours. Hasil dan pembahasan. Ini merupakan data baterai berdasarkan pengisian baterai dengan berdasarkan waktu. Grafik baterai berdasarkan waktu, di mana pada pukul 9 sampai 12 mengalami peningkatan daya yang cukup besar, yaitu dari 214,76 sampai 275,75. Sedangkan pada waktu jam 1 sampai jam 5 sore mengalami penurunan energi atau daya yang dihasilkan. Hal ini tidak selamanya berupa data seperti ini karena setiap waktu, setiap hari cuacanya berbeda-beda. Nah,
Berdasarkan dari pengisian tiap waktu per jam tersebut, maka dapat dihitung daya baterai dalam penyimpanan daya. Daya baterai sama dengan ampere kalikan volt. Kebetulan ampere satuannya yang digunakan adalah ampere horse, ampere jam. Nah, ampere yang diketahui adalah 150 Ah dikalikan 12 volt sama dengan 1800 Wh. Karena baterai yang digunakan ada 4 buah, maka 1800 Wh dikalikan 4 sama dengan 7200 Wh. Maka didapatkanlah daya yang dipakai sebesar 7200 Wh. Jika digunakan untuk mensuplai energi sebesar 1553,82 Wh, maka baterai akan mampu memberikan suplai energi selama T sama dengan 7200 Wh dibagi 1553,82 watt, maka didapatkan hasil 4 jam 63 menit dalam per hari. Nah, ini membuktikan bahwasanya energi atau penyimpanan energi baterai pada pembangkit listrik tenaga surya ini cukup banyak energi yang didapatkan atau listrik yang didapatkan dalam sehari, sehingga mudah untuk dipasang di tempat-tempat terpencil, misal di daerah-daerah yang jauh dari kota, sehingga bisa digunakan penyimpanan energi baterai pada pembangkit listrik tenaga surya. Demikian, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.